Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fajr Ubaidillah Channel dengan saya Fajr Ubaidillah berasal dari Pandeglang, Banten. Oke teman-teman, baru-baru ini kita dihebohkan dengan sebuah berita yang sempat viral dan ini juga sudah banyak dinarasikan oleh media-media kita. Yaitu berita ini terkait seorang anak pejabat pajak yang menganiaya seorang remaja. Jadi ceritanya gini, ada seorang wanita bernama Agnes, dia menjalin hubungan atau berpacaran dengan seorang remaja bernama David. Karena satu dan lain hal, hubungan mereka pun kandas di tengah jalan. Lalu si Agnes ini menjalin hubungan baru dengan seorang anak pejabat pajak yang bernama Mario. Karena lain hal, si Agnes ini tidak terima dengan perlakuan sang mantan si David. Lalu mengadukannya ke pacar barunya si Mario ini. Ada intrik di sana dan ada sedikit jebakan di sana. Si Mario pun tersulut emosi langsung menghajar si David di samping mobil Rubicon. Nah, dan pada akhirnya si David pun dilarikan ke rumah sakit karena dia mengalami koma. Nah, sampai sini ceritanya selesai dan saya tidak tahu apa-apa ya karena kasusnya pun masih berjalan ya. Kasus ini bisa dikatakan sebagai kasus yang kecil. Namun akan tetapi ternyata kasus yang kecil ini dapat membuka pandangan-pandangan yang ada di benak kita terhadap pegawai pajak. Sudah bukan rahasia lagi ya, kalau pejabat pajak itu mempunyai reputasi yang buruk di mata publik. Ya kita seringlah menemukan berita-berita penggelapan dana pajak yang digelapkan oleh pegawainya sendiri. Dan kita juga banyaklah obrolan-obrolan di warung kopi yang mencitrakan buruk terhadap pejabat pajak. Lalu pandangan kita terhadap wanita yang identik dengan istilah racun dunia itu memang benar adanya. Kalau kata Pak Rocky Gerung, wanita itu indah sebagai fiksi, namun berbahaya sebagai fakta. Nah, ini relevan dengan kehidupan nyata. Dalam kasus ini, jelas wanita mengadu domba kedua pemuda yang mana pada akhirnya salah satu di antara pemuda ini harus dilarikan ke rumah sakit karena koma. Nah, wanita yang dikenal lemah lembut, yang terlihat tidak berdaya, yang disangka tidak bisa berbuat apa-apa, namun ternyata dia bisa dan bahkan mampu membuat masalah yang lebih besar kepada kehidupan seorang pria. Dalam kasus ini jelas ya, wanita mengadu domba kedua pria dan sampai-sampai kasus ini pun bercabang kepada kecurigaan dan pemeriksaan kekayaan terhadap pejabat pajak yang dimana pejabat pajak ini adalah merupakan ayah dari salah satu pria yang diadu domba tadi. Bagaimana bisa seorang pejabat pajak punya anak naik Harley Davidson, bawa mobil Rubicon yang keduanya itu tidak bayar pajak. Nah, dan bahkan nomornya pun palsu. Nah, ini kan menjadi hal yang mengerikan. Ada seorang pejabat pajak tidak membayar pajak lalu memamerkannya ke publik atau masyarakat yang tidak memilikinya. Nah, ini kan melukai hati masyarakat yang rajin bayar pajak seperti saya gitu kan. Dan di samping itu publik juga sering bertanya-tanya ya, kenapa anak pejabat itu cenderung arogan dan cenderung lebih sombong. Namun kita tidak punya statistik soal itu, jadi kita tidak bisa pukul rata bahwa anak pejabat itu semuanya arogan dan sombong. Saya yakin bahwa masih banyak sekali anak pejabat yang baik hati dan tidak sombong. Nah, namun pada kenyataannya anak pejabat yang sering muncul ke permukaan itu adalah anak pejabat yang arogan. Saya, Anda, dan kita semua, walaupun tanpa statistik, pasti sudah mencitrakan seperti itu dan membuat stigma seperti itu, bahwa anak pejabat itu arogan dan seenaknya, gitu kan. Dan kasus ini melengkapi referensi masyarakat tentang stigma buruk anak pejabat tadi. Dan di video ini, kita akan membahas kenapa anak pejabat itu cenderung lebih arogan dan lebih sombong. Nah, sebagian besar materi ini saya dapatkan atau terinspirasi dari channelnya Pak Guru Gembul. Nah, jika teman-teman ingin lebih jelas lagi, silahkan tonton channelnya beliau. Saya yakin pembahasannya sangat bagus dan sangat berkualitas. Jadi, ayo kita langsung saja mulai videonya. Hal pertama yang membuat anak pejabat itu cenderung lebih arogan dan sombong itu adalah karena dia mendapatkan fasilitas hidup yang lengkap dan gampang
tanpa harus dia bersusah payah mendapatkannya. Orang yang selalu mendapatkan fasilitas hidup yang gampang tanpa harus dia bersusah payah biasanya adalah orang-orang yang cenderung lebih arogan dan lebih sombong. Dan ini bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk saya, Anda, dan kita semua itu berpotensi untuk menjadi arogan ketika kita dapat memiliki fasilitas hidup yang gampang tanpa harus bersusah payah. Dalam hal ini, anak pejabat banyak yang seperti itu. Ingat ya, banyak yang seperti itu. Nah, ketika anak pejabat itu ingin masuk ke sebuah instansi tertentu misalnya, mereka bisa saja mendapatkannya dengan mudah. Atau ketika mereka itu tidak sekolah atau kuliah pun, mereka akan hidup seperti itu. Karena biaya hidup dan fasilitasnya itu ditanggung sepenuhnya oleh orang tuanya atau oleh mamah papahnya. Kenapa anak pejabat banyak yang seperti itu? Ini karena kesalahan prinsip dari orang tuanya atau pejabatnya. Kan banyak ya orang tua yang sering bilang gini, nah papa itu dulu adalah orang yang susah, makan telur aja harus dibagi 7. Papa tidur aja dikelonin pocong, jadi papa nggak mau kamu hidup susah seperti papa dulu. Nah, kalau orang yang berprinsip ini adalah seorang pejabat yang sudah kaya, yang sudah punya fasilitas yang lengkap, ketika dia punya anak, dia akan memberikan fasilitas yang sama, walaupun si anak tidak melakukan capaian apapun. Nah, dan anak yang dibesarkan dalam kondisi ini tentu saja akan menjadi arogan, karena dia tidak pernah mengalami fase perjuangan dan pengorbanan. Nah, semoga ini menjadi perhatian para orang tua ya, agar terlebih dulu memberikan pengajaran tentang sebuah perjuangan dan pengorbanan sebelum mereka itu dikasih fasilitas hidup yang mewah. Dan lalu hal kedua yang membuat anak pejabat itu cenderung lebih arogan dan sombong itu adalah ketika dia mendapatkan sesuatu tanpa ada kompensasi apapun. Jadi gini ya teman-teman, apapun yang kita miliki dan apapun yang kita dapatkan itu adalah hasil dari pertukaran. Misalkan teman-teman ingin mendapatkan uang, maka teman-teman harus bekerja untuk itu. Teman-teman lapar, maka teman-teman harus membayar makanan untuk bentuk kompensasinya. Anak pejabat itu tidak mengalami hal itu. Mereka mendapatkan sesuatu tanpa melakukan apapun, karena yang melakukannya adalah orang tuanya, ayah dan ibunya gitu kan. Dan hal ini membuat orang-orang itu cenderung lebih arogan karena orang-orang ini pada akhirnya tidak mengerti atau bahkan tidak memahami nilai esensial dari sebuah perjuangan dan pengorbanan itu sendiri. Sebagai contoh misalkan orang Cina itu pintar bikin HP dan mereka mampu menjualnya ke seluruh dunia. Maka dari itu mereka itu tahu fungsi yang sebenarnya dari handphone itu untuk apa. Karena mereka lah yang membuat peraturannya. Maka ketika mereka itu menggunakan HP, mereka menggunakannya sesuai dengan fungsi yang sebenarnya dari handphone itu untuk apa gitu. Orang Indonesia itu tidak bisa bikin HP dan kita itu terkadang keliru fungsi yang sebenarnya dari HP itu untuk apa. Maka dari itu orang-orang kita itu terkadang terjebak di dalam realitas yang palsu gitu. Atau contoh yang lebih sederhananya lagi, misalkan teman-teman itu punya HP hasil dari jerih payah sendiri, maka teman-teman itu akan menjaga HP itu dengan sebaik-baiknya. Berbeda jika teman-teman itu mendapatkan HP hasil dari hadiah atau pemberian dari orang lain, maka ketika HP itu rusak atau hilang pun teman-teman tidak akan merasakan sakit sesakit ketika teman-teman itu mendapatkannya dengan jerih payah teman-teman sendiri gitu. Nah, bayangkan jika itu terjadi kepada anak pejabat, dikasih mobil, dikasih motor, dikasih fasilitas hidup yang lengkap tanpa dia mengerti dari mana dia mendapatkannya. Nah, maka dari itu dia pun juga tidak mengerti untuk apa mobil dan motornya itu. Karena dia tidak mengerti, maka itu hanya menjadi sebuah atribut kesenangan saja, dan pada akhirnya fasilitas hidup yang dia miliki seperti mobil atau motor atau yang lainnya itu hanya jadi bahan untuk dipamerkan saja dan tidak berfungsi sesuai dengan fungsi yang sebenarnya. Dan karena dia merasa punya fasilitas yang mewah saat orang lain tidak mampu memilikinya, dia pun menjadi arogan dan berpotensi menjadi orang yang sombong. Itu. Nah, itulah pembahasan mengenai kenapa anak pejabat itu cenderung lebih arogan dan lebih sombong. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya ya. Saya akhiri video hari ini. Cukup sekian. Saya Fajri Ubedillah seperti biasa. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.